Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau mendembokan latihan dari modul 7 dari Framework I2, yaitu Working with Database. Langsung saja ke latihan. Untuk latihan kali ini ada 4 langkah yang akan saya lakukan sesuai dengan arahan dari latihan ini. Yang pertama, membuat 3 tabel, yaitu tabel customer, order, dan order item sesuai dengan struktur data pada latihan kali ini, yaitu ID, nama, email, serta user ID untuk tabel customer, ID dan tanggal serta customer ID untuk order, serta order ID dan item ID untuk order item. Kemudian yang kedua adalah menentukan relasi antar tabel-tabel tersebut serta antar tabel customer dengan tabel user. Kemudian yang ketiga, membuat CRUD untuk customer, order, dan item. Kemudian memastikan bahwa satu user hanya boleh membuat satu customer saja. Kemudian yang kedua, ketika seorang user membuat data customer ID dari user tersebut akan ditambahkan pada kolom user ID di tabel customer secara otomatis. Jadi satu user hanya dapat membuat satu customer saja. Jika lebih dari itu, maka akan ditambahkan alert atau peringatan bahwa customer sudah ada, atau ya customer sudah ada. Kemudian yang keempat adalah menambahkan route, misal customer show order, yang akan menampilkan daftar nama customer beserta nomor order dan daftar item yang dibelinya. Oke, langsung saja. Yang pertama, membuat 3 tabel. Yaitu customer, order, serta order item. Kita masuk ke PHPMyAdmin. Nah, untuk database MyMart yang perlu kita buat tabel customer, berhubung saya sudah membuatnya, jadi tabel customer berisi 3 kolom, yaitu ID, nama, email, serta user ID dengan tipe data integer untuk ID, varchar 100 untuk nama, varchar 100 juga untuk email, serta user ID-nya integer 11. Oke, kemudian untuk tabel order, kita lihat juga tabel order, struktur datanya ID, tipe datanya integer 11, tanggal atau date, tipe datanya date time, kemudian customer ID, tipe datanya integer 11. Kemudian order item. Untuk order item ada 2 kolom saja, yaitu order ID dan item ID dengan tipe data sama-sama integer 11. Kemudian membuat model user, customer, order item pada GUI. Nah, ini masuk ke poin kedua, yaitu menentukan relasi antar tabel-tabel tersebut, antar tabel customer dengan tabel user. Untuk membuat relasi tersebut, kita juga harus membuat model serta CRUD generator pada GUI. Kita masuk ke GUI. Nah, pada halaman GUI kita masuk ke model generator dulu. Berhubung saya sudah membuat juga pada model generatornya, untuk yang pertama, membuat model user. Nah, model user sudah dibuat juga. Caranya adalah masuk ke GUI. Nah, kita pilih yang pertama adalah tabel name-nya. Misal kalau kita buat user, kita pilih user, kemudian tabel class name-nya itu disesuaikan lokasi class name-nya disimpan. Kemudian kita tambahkan namespace-nya juga. Kalau namespace-nya ini kalau kita bermain atau membuat di sisi front end, maka ini lebih baik disarankan atau lebih tepatnya ditaruh di front end. Kemudian kalau kita bermain di sisi back end, ini namespace-nya
kita isi backend. Kemudian setelah itu preview, kemudian generate akan muncul pada directory model seperti ini. User, ini user, customer, kemudian order item. Ini sudah ada semua karena saya sudah membuatnya. Kemudian membuat CRUD generator. Nah, CRUD generator ini pada halaman G kita masuk ke CRUD generator ini. Nah, untuk membuat ini sama, kita harus mengisikan model kelasnya yang kita simpan tadi, kemudian search modelnya seperti ini, kemudian controllernya, kemudian path-nya dikosongin saja, kemudian kita preview serta generate seperti biasanya. Kemudian membuat relasi antar tabel pada model user front end. Nah, untuk membuat relasi antar tabel pada model user ini, model user ini, kita masuk ke front end, masuk ke model front end user. Kita masuk ke front end user, kita tambahkan fungsi get customer. Nah, ini sudah saya tambahkan public function get customer, return this has one customer, class name user ID. Nah, kita tambahkan seperti ini. Kemudian membuat rule customer controller pada front end. Kita tambahkan juga function pada action create. Pada function action create. Kita coba lihat di customer controller. Nah, kita tambahkan fungsi baru atau kode baru di function action create, yaitu model new customer, login user ID, dan ini sampai dengan ini. Kemudian kita tambahkan juga if ini sampai sini. Nah, kita tambahkan ini sama ini. Kemudian lanjut mengubah view dan menghapus user ID karena dibuat otomatis pada view customer. Nah, lokasinya ini pada view customer pada file _form.php. Oke, kita masuk ke view. Oke, view customer form. Nah, kita komen pada user ID ini karena kita mau menambahkan secara otomatis, jadi tidak perlu menggunakan user ID, dan kita akan menambahkan satu customer, yaitu bisa dibuat satu user saja. Nah, ini di komen. Kemudian menambahkan kode pada model order.php, menambahkan fungsi get item dan get customer. Nah, ini pada order.php di model kita tambahkan get item dan get customer. Nah, kodenya seperti ini. Kita tampilkan query-nya, select bintang from order, kita joinkan di order item dan order ID, kemudian dijoinkan ke item juga. Kemudian untuk get customer seperti ini. Selanjutnya menambahkan kode pada customer controller dan menambahkan fungsi baru, yaitu pada action show order. Kita masuk ke controller. Nah, kita tambahkan function seperti ini, public function action show order, yang berisi seperti ini. Kemudian setelah itu membuat view pada customer view _order.php. Nah, untuk view _order ini saya juga sudah membuatnya pada view controller. Nah, ini view _order. Kenapa harus membuat ini? Karena pada fungsinya itu merender view _order. Jadi kita harus membuat file, yaitu view _order.php. Nah, isinya seperti ini. Kita masukkan for each, kemudian nomor order, tanggal order, dan sebagainya seperti ini. Kemudian
setelah selesai semuanya, kita bisa mengetes di websitenya atau di lamanya. Kita masuk ke webnya, masuk ke customer. Nah, karena saya sudah mencoba satu tadi ya, mencoba satu, jadi ini satu user, saya membuat satu customer. Jadi kita create lagi, coba kita create, namanya Zuhdi, emailnya zuhdi.mymart. Kita coba Zuhdi 2 misal, kita save. Nah, sudah memiliki user. Bahwasanya tidak bisa ditambahkan karena user mymart ini sudah menambahkan customer Muzaki dengan email ini. Apabila kita hapus dulu, kita tambahkan lagi, coba misal menambahkan baru Zuhdi atau Ahmad at mymart.com misal. Kita save. Nah, bisa dibuat. Berhasil dibuat karena satu user hanya dapat membuat satu saja, karena tadi sudah dihapus, maka kita bisa meng-create user baru. Nah, kalau mau membuat customer baru, kita harus membuat user baru juga, seperti itu. Sekian demo dari saya untuk modul 7, yaitu working with database. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.